Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam Islam ada rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada kitab-kitabnya. Yang ketiga, iman kepada para malaikat. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kemudian, hari kiamat. Yang keenam, iman pada qada dan qadar baik dan buruk sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita di dunia ini hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, karena jodoh, bala, maut, apapun bentuknya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir ke dunia ini. Maka dari itu kita harus ridho dan ikhlas. Semua sudah tertulis. Kalau memang rezeki kita tidak akan kemana. Kalau bukan rezeki kita, walaupun uangnya sudah ada di dalam kantong, kalau kehendak Allah hilang, pasti hilang. Jadi baik atau musibah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu akan derajatnya naik, pasti naik. Walaupun orang yang menghalanginya banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjatuhkan orang dalam hitungan detik. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita harus taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan kita imani qada dan qadar baik dan buruk sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita bisa ikhlas, bisa ridho. Apabila musibah, bala menimpa diri kita, harus sabar, taat dengan Allah, banyak-banyak istighfar dan sholawat. Karena itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir ke dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan seseorang, hanya hitungan detik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang, hanya hitungan detik. Contoh, kita mempunyai uang yang banyak, harta yang banyak, melimpah ruah, kekayaan yang banyak di mana-mana milik kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, hanya hitungan detik akan musnah saat itu juga. Maka dari itu kita takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha kuasa, maha hebat, maha gagah. Jadi kita jangan sombong, jangan angku, merasa pintar, merasa kaya. Karena itu hanya titipan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita, itu hanya milik Allah, titipan. Apabila titipan itu dikehendaki Allah, hitungan detik akan hancur binasa. Maka dari itu kita jangan sombong, jangan angku, merasa hebat, merasa pintar, merasa tinggi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kun fayakun, cukup berkata hancur, maka hancurlah. Maka dari itu imanilah Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang yakin, karena dia itu adalah Malikinas, rajanya manusia. Kita taatilah dia, perintahnya kita kerjakan, jauhkan apa yang dilarangnya. Jangan membunuh orang, jangan menipu, jangan minuman keras, jangan berzina, jangan selingkuh, jangan makan riba, jangan narkoba, jangan menyakiti tetangga, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan yang terakhir adalah jangan mensekutukan Allah. Menserikatkan Allah, menduakan Allah, ada kekuatan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita imanilah Allah Subhanahu wa taala. Rukun pertamanya iman kepada Allah. Semua kita yakinkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita makan, minum, pakaian, tempat tinggal, rumah, istri, anak, jabatan, kedudukan, ilmu, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jangan sombong, jangan angkuh. Kalau Allah menghendaki sesuatu kepada kita kebaikan, hitungan detik Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala dan musibah, Allah Subhanahu wa taala hanya berkata kun fayakun, hitungan detik.
Contoh, kadang-kadang uang kita baru dimasuki di kantong, nggak sampai 5 menit, kadang-kadang sudah hilang. Entah hilangnya kemana, tanpa pengetahuan kita. Tahu-tahu kita cari, hilang. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hitungan detik. Kalau Allah ingin mengkayakan kita, bikin kita kaya raya, hitungan detik. Kun fayakun. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memiskinkan orang, menjatuhkan orang, hanya hitungan detik. Semua bisa terjadi. Maka dari itu takutlah kepada Raja kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Malik, Rajanya manusia. Takutlah kepada Allah. Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah selalu menyayangi hamba-hambanya yang taat, yang soleh, yang mengerjakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kerjakanlah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ditambah puasa sunat dan Senin dan Kamis, berpuasa Ayyamul Bid, zakat, pergi haji bila mampu, atau serendah-rendahnya kita umroh. Jangan kita gunakan hidup ini sia-sia. Gunakanlah uang kita, manfaatkanlah uang kita, jangan pelit, jangan terlalu boros. Pelit juga tidak boleh, boros juga tidak boleh. Gunakanlah uang tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Insyaallah semoga bermanfaat risalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.